alihi wa sahbihi ma sahbihi hasanatil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, di mana pada hari ini kita masih dipertemukan kembali setelah kita semua disibukkan dengan acara-acara dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri, dengan kita mengadakan acara pulang kampung, silaturahmi kepada sanak saudara, orang tua, kepada mertua. Ada juga sebagian yang melaksanakan ziarah makam kepada leluhurnya, ada juga yang berrekreasi bersama keluarga sebagai ungkapan rasa kegembiraan sebulan kita berpuasa di hari kemenangan. Dan alhamdulillah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa masih dalam suasana Idul Fitri bulan Syawal. Saya pribadi dan atas nama seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya Dewan Syuro menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal di tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari yang ditentukan nanti kita semua, keluarga besar kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Syawal ini yaitu bulan kemenangan, di mana kita semua umat Islam kembali dalam keadaan fitrah setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan kita sudah mencapai puncaknya yaitu di bulan Syawal yang saya sampaikan tadi. Kita berbagai macam acara, berbagai macam kegiatan kita laksanakan. Dan barangkali mungkin masih ada saudara-saudara kita yang masih di kampung dan belum hadir, termasuk Bapak Ketua DKM kita masih ada di kampung. Kita doakan semuanya mudah-mudahan kembali ke Cikande, khususnya mudah-mudahan dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan silaturahim, maaf-maafan di bulan Syawal, maka masihkah ada kita menyimpan kebencian kepada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, apalagi terhadap orang tua kita ataupun mertua kita? Di bulan Syawal sudah berapa ratus manusia yang kita maafkan sampai hari ini. Mungkin kita sendiri sudah lupa berapa kali kita berjabat tangan di hari raya. Namun boleh jadi masih ada yang terlupakan oleh kita semua, yaitu apa? Sisa-sisa kebencian kepada orang, kepada sahabat, kepada tetangga, mungkin yang pernah menyakiti hati kita, pernah menzalimi kita, pernah memfitnah kita, mencaci kita, menghina kita, bahkan
merampas hak kita, baik itu keluarga, baik itu sahabat, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Apakah mereka sudah kita maafkan? Sudah kita sambungkan tali silaturahim? Kalau kita bersalam-salaman minta maaf, padahal banyak kan kita nggak kenal, kita minta maaf, saling memaafkan, kita nggak kenal, nggak punya salah, ini hanya rutinitas tradisi saja. Justru yang paling penting, yang paling utama, ketika kita memiliki kesalahan secara personal kepada teman kita, tetangga kita, mungkin kita pernah menyakiti, mungkin kita pernah mencaci maki, atau pernah menzalimi. Nah, inilah yang sebenarnya ketika silaturahmi itu terputus, kita sambungkan di hari yang fitri ini. Walaupun sebenarnya hal ini harus kita lakukan sebelum bulan puasa. Akan tetapi barangkali mungkin karena keadaan, karena waktu, karena tempat, bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Mungkin kita pernah menyakiti hati mereka. Nah, inilah sesungguhnya yang dinamakan menyambung tali silaturahmi. Kalau dengan saudara kita yang jauh, itu terpaut karena waktu, karena kesempatan, jadi bukan itu menyambung tali silaturahmi, tapi tidak adanya komunikasi karena masalah tempat dan waktu, sehingga kita kadang baru bertemu 1 tahun sekali ketika bulan Syawal, kita bisa ada libur sehingga kita bisa pulang kampung. Nah, inilah yang seharusnya yang kita lakukan. Kita menyambung tali silaturahmi yang terputus dan yang masih terputus. Mari kita renungkan bersama, kita ingat kembali, masihkah ada di antara teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, bahkan yang belum kita maafkan, masihkah ada yang sangat kita benci hingga sampai kita tidak bertegur sapa? Atau masih ada dendam di dalam hati kita yang belum terbalaskan, sakit hati yang belum terobati, atau boleh jadi kita pernah bersumpah untuk tidak memaafkannya, naudzubillahi min dzalik, sampai mati, bahkan berjanji tidak akan menegurnya sampai seumur hidup, karena kita merasa merasa di pihak yang benar, dia yang salah. Boleh jadi pernah terlontar di lisan kita dengan kalimat, kalau belum dia bersujud, saya tidak akan memaafkannya. Maka tidak akan pernah memaafkan orang tersebut. Sungguh pernah mungkin kita terlontar dalam kata-kata ataupun dalam hati, tidak akan memaafkan seseorang yang pernah salah kepada kita sebelum dia mau bersujud kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Siapakah kita ini dengan beraninya mengambil hak Allah Subhanahu wa taala? Apakah pintu maaf kita sudah tertutup karena harga diri, sudah tertutup karena merasa lebih baik, merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih pandai, lebih bermartabat dari mereka yang kita benci, sehingga pintu maaf kita tertutup selamanya? Jamaah sholat subuh yang berbahagia, mari kita sejenak berpikir
lebih jernih lagi. Mana yang paling penting menurut kita? Yang pertama, tidak mau memaafkan karena sakit hati, karena harga diri, karena kedudukan, karena pangkat, karena martabat, tetapi kehilangan ampunan Allah dan rahmatnya Allah. Karena gengsi, sehingga kita mengesampingkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memaafkan mereka yang pernah menyakiti hati kita demi ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya usia kita habis, padahal masih menyimpan dendam kesumat, masih menyimpan kebencian yang teramat dalam dengan saudara muslim, masih punya musuh bebuyutan, lantas apa yang akan terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar selalu memelihara hubungan silaturahim, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kami saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jamaah yang berbahagia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati kita. Allah selalu mengawasi kita, dan Allah pasti tahu kalau kita masih menyimpan kebencian dengan saudara muslim, masih tersimpan musuh bebuyutan yang begitu lama. Lantas di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini, bulan ini merupakan kesempatan emas untuk kita berdamai, kembali merajut tali silaturahmi yang pernah terputus dan masih terputus. Ingat pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Dikatakan sampai dengan 3 kali. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Makanya kalau kita saling memaafkan yang benar-benar dilakukan sebelum puasa Ramadan, supaya apa? Pahala kita di bulan Ramadan tidak tertunda. Ya, kalau kita, usia kita sampai selesai di bulan Ramadan. Nah, kalau sampai di tengah-tengah bagaimana? Kita belum saling memaafkan di antara kedua saudara, baik saudara muslim, saudara kandung, orang tua dan lain sebagainya. Maka harus lebih dibudayakan, ditradisikan kita mengadakan acara silaturahmi, memaafkan dilakukan sebaiknya atau lebih utama sebelum bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, yang penting kita sudah melalui semuanya. Insya Allah kedepannya kita menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk saya sendiri, mengingatkan kepada semua jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.